Kopi 1000 Inspirasi. Pemirsa, harapan ekspektasi atau expectation ini sebagian orang mengatakan the fact of life ya. Memang dia bagian daripada kehidupan kita karena sifatnya dia fitrah atau kodrat dalam hidup kita. Nggak ada manusia yang tidak mempunyai harapan di dalam konteks kehidupan karena fitrah kehidupan kita itu adalah harapan itu. Bahkan sorga itu juga harapan kita yang terakhir nanti, atau yang lebih tinggi lagi, bukan surganya tapi kita ketemu yang maha kuasa di nanti di yaumil akhir, di alam yang di sana nanti. Selalu saja harapan itu terkait dengan dorongan-dorongan fitrah kita. Dan ada juga yang mengatakan ya, masjid, nanti Ya, kita coba elaborasi juga, harapan itu sih sebenarnya kenapa sih kita harus wujudkan di dalam kehidupan itu? Ya, tidak sekedar harapan, dan kita tahu harus sadar betul juga di sana harus menentukan value-nya, yang terpenting juga time-nya, ada proses berarti di situ. iya, betul. Ya. Sehingga dorongan-dorongan itu ya kadang-kadang untuk survive, untuk kebutuhan, lalu kemudian untuk be loving atau love, kemudian untuk dalam tanda petik ya di situ untuk ke safety diri kita juga, untuk eksistensi diri kita juga di dalam kehidupan, dan banyak orang zaman modern ini untuk status sosial juga di dalam konteks kehidupan. Kenapa semua itu harus kita perlukan dan gimana caranya Masjid untuk kita mewujudkannya? Yang terkadang saya katakan di awal tadi, saya tahu aja sebenarnya ya untuk sukses itu harus kerja keras, tapi kok Ya, kenapa orang tidak kerja keras? Seperti kita mahasiswa masih untuk nilai A ya harus belajar, ya, iya, masih banyak effortnya juga lebih. yang tidak belajar ini. Apakah ada terkait dengan motivasi atau apa ini Mas Ip? Silakan Mas Ip, mohon kita Iya, bicara. Ya. baik, terima kasih. Ya, tentang harapan ini kan waktu kita nongkrong dengan teman-teman gitu ya, ada 4 harapan manusia itu biasanya ya. Eh, Pada saat anak-anak, pada usia anak, ingin kita dimanja. Hmm. Pada usia remaja, hidup poya-poya. Nanti dewasa, kaya raya, mati masuk surga. Kan gitu ya? Iya, ideal ya Mas Ip ya. Iya. Iya, Tetapi kan itu tidak bisa dicapai dengan seketika dan dengan iya. santai-santai, dengan leha-leha. Tapi harus ada effort seperti tadi, harus ada upaya yang optimal gitu ya, yang harus dilakukan oleh setiap orang yang ingin mencapai 4 kebahagiaan tadi. Waktu anak dimanja, remaja foya-foya, dewasa kaya raya, nanti mati masuk surga gitu ya. Nah, upaya apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Sekali lagi, kalau ekspektasi itu kan sesuatu yang terukur. Hmm. Oleh karena itu, seperti tadi Bang Saib katakan, ada apa namanya pre-requirement, ada prasyaratnya. Prasyaratnya, kalau dia mau jadi gubernur, maka tahu dulu syarat untuk jadi gubernur itu apa. Kalau Hmm. dia ingin dimanja sebagai anak, maka syarat dimanja itu harus apa? Hmm. Misalkan anak harus smart, rajin. Hmm. Nah, kan selalu seperti itu kalau kita melihat orang tua yang melihat anaknya, yang mendoakan anaknya, semoga kamu kelak jadi orang, tanda petik gitu ya, padahal sudah Hmm. orang gitu ya. Nah, harapannya kan seperti itu. Semoga kamu jadi anak yang soleh atau soleha, kemudian bertakwa, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan seterusnya. Nah, Hmm. itu adalah ekspektasi semuanya. Sehingga katakanlah 3 dimensi, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Hmm. Semua punya kriteria masing-masing. Iya. Untuk berbakti kepada nusa, kepada tanah air, maka kita harus tahu dulu mana itu tanah air kita. Hmm. Kalau kita harus berbakti kepada bangsa, kita harus tahu dulu di mana kita tempat masyarakat itu. Di situ bumi dipijak, di situ pula langit harus dijunjung. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dan pola kehidupan tempat kita hidup, Hmm. maka siap-siap tersingkirlah kita. Iya. Jadi kalau kita mau juga harapan dan ekspektasinya, kan di dalam, mohon maaf, dalam ajaran Islam itu kan ada dikatakan begini, ada sebahagian orang yang berdoa, ya Tuhan berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Hmm. Pada sisi lain, pada ayat itu juga dinyatakan sebagian lainnya menyatakan, ya Tuhan berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi mengatakan, jika kamu ingin berbahagia di dunia, harus dengan ilmu.
Ketika kamu ingin berbahagia di akhirat, harus dengan ilmu. Ya. Ketika juga kamu ingin berbahagia di dunia dan di akhirat, maka harus pula dengan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Artinya, pre-requirement itu harus terpenuhi. Persyaratan-persyaratan itu harus terpenuhi. Nah, sehingga ketika kita ingin memenuhi persyaratan itu, kita perlu melihat apa persyaratan yang ditentukan. Untuk sekolah SD, dia harus berusia 7 tahun. Harus sudah TK dulu. Oh, itu requirement. Jadi kalau sebagai orang tua yang punya anak, maka mari kita masukkan anak kita ke TK. Supaya dia bisa tanpa kendala untuk masuk di SD. Untuk masuk di SMP, dia perlukan ijazah SD. Maka selesaikanlah ijazah SD. Dan seterusnya sampai ke tingkat pendidikan yang tertinggi. Jadi begitu juga kehidupan kelak di akhirat. Untuk menjadi seseorang berada pada dimensi cita-citanya keempat, mati masuk surga, maka surga itu mempersyaratkan siapa? Orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Tinggal lihat dimensi-dimensinya, elaborasi saja itu, diuraikan saja apa itu persyaratan takwa. Nah, kalau sudah, mari kita penuhi. Pada akhirnya, semua keinginan kita itu ada yang menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Nah, itu soal lain, itu soal destiny, soal nasib, soal keputusan Tuhan. Manusia merencanakan, Tuhan menentukan, kan gitu ya. Nah, tetapi usaha itu tidak boleh putus. Tadi Bang Saipudin menyinggung perjalanan hidup saya menjadi guru besar. Saya itu kalau teman-teman mungkin Bang Saipudin mungkin lulus S1 itu usia 22 tahun atau bahkan 21 tahun, sudah sarjana. Saya masuk S1 itu baru usia 24 tahun. Sementara teman-teman sudah pada lulus gitu ya, 3 tahun yang lalu seangkatan saya baru masuk. Bahkan 4 tahun sebelumnya sudah pada lulus, saya baru masuk kuliah. Gitu. Tetapi karena mereka berhenti belajarnya, ya tidak jadi dokter. Berhenti bekerjanya, ya tidak jadi guru besar, tidak jadi profesor. Sementara ada teman lain yang jujur saja nih, saya cerita karena eranya era reuni gitu ya. Reuni di Aliyah, teman-teman saya di Aliyah datang ke rumah, kemudian bercerita, bla 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 bla. Dia tanya, berapa kamu punya ini, punya no? Saya bilang sekian. Berapa punya istri? Pertanyaan terakhir. Saya bilang 1. Kamu boleh pendidikan sampai S3, istri cuma 1. Saya meskipun tanpa S1, tapi istri saya 3. Wah. Jadi, persyaratan bahagia di dunia, ya masing-masing bisa menentukan. Buat dia, buat teman saya, putus sekolah, menikah, dan menikah. Sampai istri 3. Buat saya, putus sekolah, saya perbaiki hidup saya, sekolah, dan sekolah. Gitu. Yeah. Jadi akhirnya, pada bagian akhirnya tentu, ekspektasi itu adalah kita yang menentukan, lalu kita lihat pre-requirement persyaratan yang tersedia, lalu bagaimana kita bisa mencapai itu. Makanya Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, meraihlah itu meskipun dengan cara merangkak, kan gitu ya. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini yang harus menjadi underline kita, ini persyaratannya ya, perlu persyaratannya. Nah, hidup itu memang udah menjadi hukum alam ya, untuk mencapai sesuatu itu kita harus melakukan sejumlah langkah yang menjadi persyaratan untuk itu. Bukankah untuk minum juga kita harus mencari air dan mengangkat gelas kita, untuk makan kita ada usaha untuk itu. Ya, jadi menjadi ya istilahnya tuh hukum kehidupan kita untuk memenuhi persyaratan-persyaratan itu. Ada juga istilahnya yang ada anak muda itu nanya juga, Mas Cip, ya, gimana caranya untuk sukses dan bahagia? Bahasa singkatnya penuhi persyaratannya gitu. Penuhi persyaratannya. Iya. Kalau nggak ada nggak akan bisa. Jadi dia tanya lagi ke saya, gimana Pak caranya untuk kita bisa memenuhi persyaratan itu? Ya lakukan dengan apa ya? Dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya, untuk itu. Saya pernah cerita yang inspiratif juga dari seorang motivator. Kalau Anda ya katakanlah suatu saat oleh gurunya kemudian dia justru diceburkan ke dalam sungai, ke dalam danau, kemudian pada saat timbul ya ditenggelamkan lagi, mau timbul ditenggelamkan lagi. Pertanyaan cuma satu, Mas Yip, ya. Apa yang paling kamu butuhkan pada saat tenggelam?
bernapas. Bernapas. Jadi apakah untuk memenuhi persyaratan untuk sukses itu sudah kamu penuhi seingin kamu bernapas pada saat tenggelam? Iya, iya, Nah, ini iya. yang menjadi problem ya. Nah, ini bagi milenial ya. Kaya sih mah kaya, tapi jangan Iya. nipu-nipu dong ya. Nah, Seperti kita iyalah, menjadi ya penuhi gitu. persyaratannya. Ya, makin menarik ya. Ada paradok nanti kita coba lihat ya di dalam expectation ini sehingga Mas juga katakan tadi bahwa memang kadang-kadang orang lupa akan persyaratan-persyaratan itu dan tidak gigih dalam memperjuangkan Iya, betul. persyaratan itu. Ini kita bahas di segmen yang Siap. nanti. Pemirsa dan pendengar kita jangan kemana-mana. Ini pembicaraan yang luar biasa di pagi hari ini. Setelah yang satu ini. Kopi 1000 inspirasi.